Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bi khair wa syukran farida. Limadha ana atakallam bi isti'mali kaifa halukuma laysa bi kaifa halukum? Limadha? Lianna mawjud amami isnani rajulani faqat. Isnani rajulani. Salasah rajulun wahidun. Rajulani isnani. Salasah madha? Salasah rajulin madha? As-sahih. Idza yakunu salasah rajulin salah satu rijal. Naam. Pak Rido, Pak Ayas, sama Pak Andi salasah rijal. Pak Ayas, Pak Rido, isnani rajulani. Hakadha. Wa amma idun kadzalik hadza kitabun. Hadzani kitabani. Summa sa'azid kaifa yakunu bihadza salasah kutubin hakadha. Gitu ya. Jadi tiga buku, salasah kutubin. Taib, masaul khair, masaul nur. Mal farqu baina masaul khair wa ahlul khair? Apa bedanya masaul khair dengan ahlul khair? Masaul khair adalah ungkapan untuk waktu sore. Bagaimana bahasa Arabnya? Gimana bikinnya? Pelan-pelan aja. Masaul khair kalamun li waktil masa. Iya, untuk waktu sore. Amma ahlul khair artinya orang baik. Ahlul khair. Iya. Jadi gimana? Ahlul khair huwa rajulun muhsin. Ya kan, rajulun artinya orang, muhsin artinya baik ya. Kalau ihsan kebaikan ya beda ya. Kayak sedekah yaitu kebaikan, orangnya dermawan gitu. Jadi muhsin orang yang berbuat baik, ihsan kebaikan. Taib. Nastamir natakallam bil arabiyyah. Kaifa ikhtibarukum? Kaifa ikhtibarukum, kaifa imtihanukum. Bagaimana ujian kalian? Nah, jawabannya tuh bisa macam-macam. Misalkan Ayas jawabannya belum selesai. Berarti kalau belum selesai bahasa Arabnya lam yantahi gitu ya. Atau pakai versi yang lain dengan ingin memberikan testimoni aja. Al-imtihan sahlun jiddan. Biasanya itu jawaban buat Pak Rido khusus ya. Iya, buat Pak Rido khusus ya. Pak Rido hanya menunggu timing yang tepat aja. Harusnya Pak Rido udah selesai itu setelah saya kirim 1 jam kemudian udah selesai ya Pak Rido ya. Nunggu timing aja, nantilah saya mah. Taib, al-imtihan insyaallah sahlun sahih. Sahlun ya. Ada yang enggak sahlun enggak, Pak? Sahlun semua ya? Ada semua ya. Jadi abang versinya ya cuma di Arabin doang. Jadi
masuk kaidahnya kaidah yang udah kita pelajari, jar majrur, mudhof ilaih gitu. Cuma beda kayak perintahnya dijadiin bahasa Arab gitu. Ya tujuannya biar lebih adaptif aja gitu, supaya kita nggak melulu ada Indo. Taib, nastamir apa arti? Kita lanjutkan. Ya ayas uridu an as'al ilaika. Mal farqu baina huwa wa hiya? Baina huwa wa hiya. Baina di antara. Oh, di antara. Iya, di antara mana? Kaifa ya ayas? Apa perbedaan? Itu maksudnya. Sahih, mal farqu apa bedanya? Huwa, kalimat huwa, wahia dengan kalimat hiya. Huwa dhamirun lil mudzakkar wahia dhamirun lil muannas. Tayyib. Ya Farido, kam rajulan fi kalimah hum. Kam rajulan fi kalimah hum au fi dhamiri hum. Kam rajulan wahid au zada min wahid. Wahid huwa, isnani huma, hum salasa. Kam rajulan salah satu rijalin. Nah, huwa dia, huma dia juga tapi berdua. Hum mereka, ya. Humul mu'minun, ya. Mereka adalah orang-orang mukmin. Humul kafirun. Ini kalau di video saya megangnya tangan kiri nih. Jadi para pemirsa jangan suzon ya. Ya kalau pakai kamera depan pasti efeknya gitu. Jadi di kiri ya. Taib. Ya ayas, urid an as'al ilaika marratan tsaniyah. Hal anta masrurun kulla yaum? Masrurun. Ma ma'na masrurun? Masrurun hadza yadullu ala hali qalbin. Hali qalbin. Keadaan hati. Nih ya. Masrur gembira. Hal anta masrurun kulla yaum? Kulla yaum. Kulla waqtin, masyaallah, tabarakallah. Ayu miftahin ya ayas. Kuncinya apa bisa bahagia terus? Iya, kuncinya adalah bersyukur kepada Allah, masyaallah. Alimni 'ani syukri, ajarkan aku tentang bersyukur. Taib. Farido, madza taf'al fi sabah fi yaumil isnain? Madza taf'al fi waqti sabah li kulli yaumil isnain? Naam. Madza taf'al? Naam. Fi sabah, fi kulli waqti sabah. Lakin fi yaumil isnain faqat. Hal anta tanamu fi yaumil isnain likulli sabah? Apakah Farido selalu tidur di hari Senin di pagi hari? Kan pertanyaannya, apa yang Farido lakukan di pagi hari di setiap hari Senin? Naam. Kaifa bil arabiyyah? Ya. Ana pergi apa pergi? Pergi itu kan yadhabu, tapi harus kolerasikan menjadi adhabu. Ana adhabu ke tempat kerja. Tempat kerja bahasa Arabnya ilal maktab boleh, banyak ya. Ilal musyarakah boleh, ila ma'mal boleh. Oh, institusi apa bahasa Arab? Hah? Institusi itu bahasa Arabnya
Dia kantor juga kan? Kantor juga. Ya udah maktab dah. Kantor juga. Iya, nggak usah kita pikir macam-macam dah. Ah, ah. Udah, kita mah yang gampang-gampang aja Pak ya. Umum. Taib. Hal antum tusyahiduna as-sayyarah fi halil masjid atau fi haulil masjid? Itu melihat. Hal antum tusyahiduna au tanzuruna as-sayyarah fi haulil masjid? Oh, saya rasa kalau lupa gitu. Sayyarah mobil. Mobil. Iya. Apakah kalian saat ini sedang melihat mobil di sekeliling masjid? Berarti gimana jawabannya? Naam. Kami melihat. Nasidu. Nasib. Coba. Yushahidu basicnya. Iya, nasib. Kalau kami nahnu Nasidu. nu Oh, no. nusyahidu. Naam, nusyahidu as-sayyarah. Ini jatuhnya di samping ya, di samping masjid. Berarti apa? Samping. Kalau di atas fauqa, di bawah tahta. Ya, di depan amama, di belakang waro'a. Di samping janib ya. Yang paling di akuran ya. Janibal masjid. Yang di akuran itu kan. Iya. Ana nggak tahu di Al-Qur'an. Soalnya ana kan baru hafal juz 30 doang. Kan antum 30 juz. Iya. Apa tadi? Amama di depan, waro'a di belakang. Jadi gimana tadi? Naam, nusyahidus sayyarah janibal masjid. Ya. Jadi amama lawannya waro'a. Ya, depan belakang. Tas fauqa lawannya tahta. Udah. Nah, tinggal samping. Ini dia fleksibel nih, sampingnya kanan atau kiri itu bisa kepake, yaitu apa? Janiba. Itu udah di sampingnya, mau kanan bisa, mau kiri bisa. Janiba. Dan ini semuanya fungsinya sama seperti apa? Huruf jar ya. Dia saudaranya harful jar. Karena fungsinya sama. Setelah amama, setelah waro'a, setelah fauqa, tahta, janiba, itu wajib kasroh. Gitu. Taib. Mafhum insyaallah ya. Oke, kita sambil berjalan murojaahnya, kita lanjutkan pelan-pelan ke buku. Nastamir ila hadzal kitab. Amama depan. Dia akar katanya mirip dengan imam ya. Iya, iya. Jadi bedanya kalau imamah dikasrohkan aja. Imam, Fauqa. amam, fauqa di atas. Janiba dua sisi sama itu. Ya, janiba mau samping kanan, samping kiri, kan samping ada dua ya. Dia dua-duanya dapat sesuai konteks aja. Kalau misalkan kita nunjuknya di samping kanan ya berarti janiba maknanya di samping kanan. Gitu. Kalau kelas kanan apa? Kanannya Ya kan kalau kita mau pecah lagi, kanan doang bahasa Arabnya apa? Kiri apa bahasa Arabnya? Yamin shimal. Iya. Anil yamini wa anis shimali izin. Oh iya, aduh. Saya kan baru juz 30. Masih 30 doang saya. Taib, hayya bina nahnu naftah as-safha. Kita buka halaman 47. Berarti bahasa Arabnya sab'ah wa arba'un ya. Ya 7-nya dulu baru 40-nya.
Kalau bahasa Arabnya na'am, kita sudah membuka. Na'am fatahna, gitu ya. Jadi menurut anak kita sudah mulai harus lihai dengan pemakaian fi'il madhi, fi'il mudhari. Baru fi'il lama. Gitu. Kayak gini aja latihannya. Nashrabu itu kan fi'il mudhari. Kalau kita jadikan dia fi'il madhi bagaimana? Syaribna. Gitu. Wah, Iya. Lagi. Takulu. Ya, takulu kan artinya kamu makan. Ya. Kita jadikan fi'il madhi menjadi kamu telah makan. Bahasa Arabnya akalta. Gitu. Jadi gampangnya yang pertama itu kita menemukan kuncinya. Domirnya bedanya kalau di mudhari di depan. Ya kan? Takulu, nakulu, akulu. Kalau madhi dia ada di belakang. Syaribta, akalta, ya kan? Akaltum, akalnya. akalna. Oh, Gitu. Jadi bilangnya gitu namanya. Beda gitu. Coba ya. Coba kita bantu tuliskan. Karena kalau yang kita lihat di awal-awal Durusul Lugha diajarinnya memang fi'il madhi ya. Zahaba makharaja itu kita baru dapat. Cuma kan karena kita sudah hatam 3 kitab ya kan. Masa fi'il madhi 2 itu doang. Kalau di Baina Yaday kemarin malah kita nggak dapat madinya, jarang. Malah di Baina Yaday kita dapetnya yang mudhari, ya kan? Mudhari itu kalimat continue kan? Ya, mudhari itu yang saat ini atau akan datang. Iya, continue. Kayak kita dapatnya di Durusul Lugha itu zahaba, ya kan? Mudharinya yadhabu. Yadhabu. Nah, udah tinggal kita mainkan saja. Kamu akan pergi. Di sini taruhnya. Tazhabu. Ya. Kamu telah pergi. Zahabta. Ya. Kamu akan pergi tapi perempuan. Sama juga. Betul. Bedanya di mana? Kalau buat perempuan. Kalau ini kan buat laki-laki. Iya. Tazhabina. Oh, temannya ya itu. Ini buat perempuan tapi kamu anti. Di sininya kamu telah pergi tapi perempuan. Zahabti. Nah. Iya. Kayak gitu. Jadi di sini nih kuncinya. Si domirnya kelihatan di belakang kalau fi'il madhi. Untuk mudhari domirnya ada di depan. Kayak gitu ya. Coba bisa nggak? Saya latih dulu nih. Boleh ya. Untuk fiil yang gampang-gampang dulu aja. Kharaja ya. Kharaja madinya, yakhruju mudhari'nya. Ana akan mengatakan bagian mudhari, antum bagian mengekstrak kepada fiil madhi. Yakhrujna. Hayo. Yakhrujna. Pahami dulu yakhrujna itu untuk domir apa? Kami. Khoto. Iya, yakhrujna. Betul, mudhari tapi untuk domir apa?
Khata. Iya dia. Hua. Hah? Dia itu hua kan? Iya. Hunna. Oh, hun. Hunna. Berarti kalau misalkan kharajanya menjadi kharajna gitu. Jadi ada dua, ada kharajna, ada kharajna. Itu di. Iya. Ya, kenapa ya? Saya kira malah mudah. Ternyata makin diulik makin ngebul pala ya. Makin ngebul ya. Nih, ada kharajna, nanya panjang. Kharajna. Ada yang kharajna. Ah, gitu. Nanya pendek nih. Nah, kalau kharajna kami telah pergi, kami telah keluar. Kalau kharajna artinya mereka telah keluar, tapi perempuan. Hunna itu kan perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita mau undur ke belakang lagi, kenapa kita bisa pro di bagian perubahan fi'il madhi dan mudhari? Itu tentunya kita harus pro dulu terhadap yang paling basicnya, yaitu adalah domir. Jadi huwa huma humiya huma hunna anta antuma antuma anti antuma antuna ana nahnu. Di situnya harus matang dulu gitu. Baru nanti di sininya lebih gampang insyaallah. Gitu ya. Nah, mungkin tadi saya bilang tuh ya kharujna itu agak nggak terlalu familiar ya. Karena bagiannya juga bagian yang kurang kepake gitu. Yang sering kepakainya kan hum ya. Kalau hum berarti bagaimana? Ya kharujuna. Dia bajunya. Nah, terus kalau diekstrak ke madinya seperti apa? Ya kharujuna. Iya. Kharaju gitu. Iya. Kayak gitu ya. Sebenarnya sekilas aja Anda punya pemikiran kalau memang ini adalah sesuatu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang penting buat kita. Kita bisa kasih pekan ya. Jadi pekan kapan kita benar-benar hanya ngebahas nahu. Pekan besoknya benar-benar kita hanya ngebahas sorof. Terus pekan besoknya lagi kita cuma bahas durusulugoh gitu. Atau kalau nggak mau dipecah pekan, dipecah waktu. Di 15 menit pertama kita bahas nahu. 15 kedua kita bahas sorof. Baru penutupnya durusulugoh. Supaya ya lebih membantu aja sih. Tapi takutnya pemikiran ini mungkin baik, tapi tidak baik buat audiens ya. Gitu. Nah, itu yang pernah Pak Rido beli, itu di situ lengkap banget tuh. Itu bisa jadi pembahasan kalau misalkan kita mau ngebahas secara khusus ya. Gitu. Di situ ada pembahasan khusus madhi, mudhari, tebal banget lah gitu. Sampai ke pokoknya full pembahasan tentang sorof ada di kitab tasrif itu yang Pak Rido beli itu. Yang pernah punya, ya kan? Masih ada Pak ya? Tapi nggak kebuka-buka ya? Bukan, cuma bacanya masih bingung. Oh iya, soalnya Arab Melayu dia. Arab Melayu, bukan bahasa Arab itu ya. Itu Arab Melayu. Jadi bahasa Melayu yang diarabkan. Itu dari Malaysia terbitan. Iya. Terbitannya nggak tahu terbitan mana, tapi dia seakan-akan bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab, dibaca bahasa Indonesia. Boleh sering ngajarin kayak gini Pak, Iya. kata kerjanya, Sama domirnya. mendomirnya, terus fi'il madinya tuh yang itu. Iya. Saya bahasa Inggris juga ada lingkungan, tes pasang juga. Ya boleh, tapi sekarang kita coba prokan dulu di bagian domir basic sama itu apa yang lebih sering kepakainya dulu aja. Kayak misalkan buat ngomong kan lebih sering kepakainya anta ya kan. Apakah kamu sudah makan?
Hal anta akalta. Nah, gitu. Ya, akal saya sekarang. Apakah kamu sudah minum? Hal anta syaribta? Apakah kamu akan makan? Hal anta ta'kulu? Nah, gitu. Ya kan? Sip lah. Gampang lah itu Maya. Oke, percaya sama saya. Bahasa Arab tuh gampang. Kok amin? Amin. Al-Fatihah. Iya. Bertahun-tahun ya. Kayak bertahun-tahun. Pokoknya harus sebenarnya masuk ke konsepnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bilang, kesuksesan menuntut ilmu itu diantara syaratnya tuluz zaman. Dia itu harus melewati panjangnya waktu. Jadi kalau kita mau sukses menuntut ilmu, tapi kita nggak terima, pengennya buru-buru, ya harus nggak bisa. Kalau pengennya buru-buru, makan Indomie aja sono. Yuk kita masuk ke ad-darsu at-tasi' wa hadza darsun jadid. Sohi hadza darsun jadid. Ad-darsu at-tasi' ini adalah pelajaran ke-9 dan ini nampaknya bagian lanjutan ya dari ad-darsus samin gitu. Kalau kita mau merenungi di ad-darsus samin kemarin, apa yang kita dapati? Na'at ya. Na'at. Na'at atau yang kita sebut dengan gabungan isim isyarah dengan alif lam ma'rifah. Ya. Hadzal kitabu, ya kan? Dzalikal qamisu. Gitu. Nah, di sini kita akan mendapati sesuatu yang baru lagi. Tapi nggak jauh-jauh dari pembahasan yang sama. Taib naqra jama'atan. Man hadzal rajulu? Man hadza rajul Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun goniyun. Taib yakfi. Yakfi ilahuna wa nabahas awalan. Kita cukup sampai sini. Habis itu kita bahas dulu. Yang pertama, man hadzal rajulu, kita bahas secara makna sebelum bahas secara kaidah. Apa artinya man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Oh ini ya. Iya. Kenapa kita amat sangat yakin dengan ini? Karena ada hadza. Iya. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Ma makna? Dia adalah Abbas. Taib. Ini adalah satu rangkaian kalimat. Baru kita bahas secara kaidah. Man, kaidahnya apa? Kata tanya. Iya, ismul istifham. Kemudian hadza, ismul isyarah. Ar-rajulu, kita sebut dulu jenisnya adalah isim aqil wa huwa isim ma'rifah. Iya, ma'rifah itu yang beralif lam. Hadza rajulu baru kita masukin lagi nih, hadza rajulu adalah naat man'ut atau taukid yang kemarin kita bahas, penguat. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan hazanya kita hilangin, artinya tetap sama, ya kan? Man ar-rajulu, siapa laki-laki ini? Dengan man hadzal rajulu sama aja, siapa laki-laki ini? Bedanya dengan tambahan haza menjadi penguat gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab memang sangat unik sekali ya. Lanjut, huwa adalah dhamir. Dhamir lil muzakkar. Lanjut, Abbasun isim aqil wa huwa ismu rajul, ya kan? Isim aqil dan dia nama orang, ismu rajul. Abbasun tajirun. Ma ma'na haza? Abbasun tajirun.
kaya. Abbas adalah seorang pedagang. Taib fil qaidah Abbasun hadza ismul aqil wa huwa ismu rajul wa huwa aidan mubtada. Ma ma'na mubtada? Yadullu ala awwali kalimah. Ya. Jadi mubtada itu adalah awal kalimat. Tajirun hadza ismu aqil. Sahih. Wa huwa ismu apa lagi? Sambungin. Semakin banyak sambungannya semakin bagus. Kok bisa 8 gebong ya. Hada ismun aqil, nah, wa huwa ismun lawannya ma'rifah. Ya kan? Kan ma'rifah alif lam toh. Tidak ada alif lamnya otomatis bertanwin toh. Asik. Mantap toh. Ya, bertanwin. Nah, kalau bertanwin dia lawan X-nya dari si ma'rifah yaitu nakiro. Oh, nakiro. Iya. Hadza ismun aqil wa huwa na'am wa huwa ismun nakiro hakadza. Lagi tambah lagi. Ada lagi wa huwa aidon kadzalik dan dia juga kalau tadi saya sebutkan Abbas itu mubtada. Ya kan terakhirnya dia adalah mubtada setelah ana jabarin terus ana tutup dia mubtada. Nah tajirun tutup juga na'am khobar ya. Khobar adalah yukammilul jumlah. Ya, pelengkap kalimat. Nah, itu kan enak ya. Nah, itu namanya mengi'rab ya. Jadi kalau dalam bahasa kaidah Arabnya mengi'rab. Jadi kalimat kita pecah kaidahnya apa aja gitu. Udah belum di Qurannya udah di-download belum? Yang pernah saya saranin. Jadi Quran for Android habis itu di situ ada fitur untuk terjemahan tafsir i'rab. Nah, itu jadi kalau misalkan kita lagi iseng-iseng, misalkan antum lagi di kereta gitu ya. Kan kalau kita dengerin Ariel Peter Pan mulu kan bosen juga ya. Nah, itu sesekali biar mungkin ada faedahnya dan ada pahalanya. Nah, bisa tuh kita iseng-iseng baca dari surat Al-Fatihah. Terus kita pencet i'rabnya. Itu dijabarin Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar. Ismi apa? Allah apa gitu. Ya, Quran for Android. Itu memori kecil banget tapi di dalamnya sangat lengkap sekali. Iya, ada. Nah, justru menurut Ana Quran for Android itu adalah sesepuhnya Quran di Play Store. Jadi zaman-zaman awal-awal Android muncul kan ada aplikasi Quran. Dia tuh aplikasi Quran pertama for Android. Iya. Download dulu, nanti di bagian pengaturannya download terjemahan. Di situ, terjemahan lengkap dah. Cari tafsir i'rab yang ada i'rabnya download. Udah aman, udah kelar hidup. Udah kelar hidup. Jadi sebenarnya kita kalau belajar apapun termasuk belajar bahasa Arab asal ada kemauan secara otodidak pun kita bisa menciptakan suasana belajar yang sangat unik ya, sangat menarik dan ya tinggal diatur aja biar nggak membosankan bagaimana gitu ya. Ya salah satu yang biar bisa kepake itu kan bagian apa? Bagian kita mentelaah kaidah kan. Kan kalau buat kita ngomong sekarang belum ada lawan ngomongnya gitu. Sekarang bagaimana biar ilmu bahasa Arab kita kepake terus-menerus nih? Oh ya udah kaidah aja nih ya kan. Karena setiap hari nggak mungkin kita nggak baca Quran. Apalagi modelan antum yang udah 30 juz gini kan. Iya. Apalagi Pak Ridho juga Masya Allah Pak Ridho. Saya diem-diem kok Pak Ridho lagi jadi imam tuh saya ada sebenarnya. Enggak pakai loginan, udah langsung download. Udah ya. Gampang kan? Kita lanjut dulu. Nanti Ana ajarin deh. Setelah saya ini Ana ajarin. Tinggal downloadnya.
Lanjut. Abbasun tajirun goniyun. Abbas tajirun goniyun. Kita artikan dulu. Nahnu nutarjim awalan. Abbas adalah Mubtada. seorang. Oh, Iya. Arti dulu. Arti dulu Ya, ya? jangan buru-buru ya, santai-santai. Ya. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, ini nggak asing sebenarnya, tapi bisa kita telaah dulu nih. Abbasun huwa ismun aqil, wa huwa ismu rajul, wa huwa aidon mubtada. Tajirun ismun aqil, wa huwa ismun nakirah, wa huwa aidon man'ut ya. Sebenarnya nggak asing. Iya, lupa doang. Iya, baru gonion. Bagaimana nih? Kita membicarakan gonion ini secara baik-baik, ayo. Ismun nakiro betul. Kalau tadi Abbas ismun akil, tajirun ismun akil. Nah, gonion ini kategorinya ismun apa dia? Selain ismun, kalau ismun nakiro, ismun ma'rifah itu dia masuknya ke pembahasan harokat, ya. Harokat akhir bertanwin, maka kita katakan ismun nakiro. Tapi dia punya masuk ke dalam kategori yang lain nih. Jadi dia nggak masuk ke dalam satu partai doang. Oh, iya. Kayak tadi kan dia banyak tuh sebutannya. Ismun nakirah wa huwa ismun aqil au ghairu aqil. Atau bukan kedua-duanya. Dia bagian masuk ke dalam ismus sifah. Kata sifat. Ya kan? Kayak kita menjumpai kabirun, sogirun, jadidun, qadimun, kita katakan itu adalah ismus sifah gitu. Hada ismus sifah wa huwa ismun nakirah wa huwa na'at. Wa huwa na'at. Wa huwa aidan kadzalik khabar. Iya. Gitu. Sip. Gampang banget ya. Gampang banget bahasa Arab. Oke, coba ana sedikit jabarkan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu penjabaran yang gimana-gimana. Kita coba perhatikan di sini. Abbasun tajirun. Yang pertama ya, Abbasun tajirun. Di situ sudah mubtada khobar sudah. Terus di bawahnya Abbasun tajirun goniyun. Ya. Abbasun tajirun goniyun. Biar kita perbandingan aja. Biar kita makin, oh iya ternyata itu maksudnya. Jadi yang pertama itu kan Abbasun tajirun. Titik. Mubtada khobar sudah. Dia menjadi kalimat sempurna. Boleh nggak ditambah? Boleh. Makanya di bawah ada contohnya. Abbasun ya. Tajirun goniyun. Abbasun tajirun goniyun. Di sini Abbasun tajirun. Di sini nggak ada kaitannya. Dia bertanwin karena apa? Karena nama orang laki-laki. Ya kan? Ini bertanwin ya karena dia khobar dan juga nakiroh. Sama kayak gini. Ini kita nggak usah ambil pusing. Dia bertanwin gara-gara nama orang laki-laki. Nah, bedanya kalau di sini ini kan sebagai khobar. Di sini tajirun goniyun, dia bukan khobar ya, tapi dia itu man'ud. Man'ud. Ya, man'ud. Apa itu man'ud? Man'ud itu udah pasti setelahnya na'at. Na'at itu sifat. Man'ud itu yang disifati. Disifati. Ciri-cirinya harokatnya sama. Tuh.
Ini ya, ini yang ada kaitannya tuh ini, nggak ada kaitannya sama si Abbas. Jadi jangan dikaitin. Tapi sebelumnya juga sama, Ustaz. Jadi ini sama, ini enggak. Ini kita putus. Jadi pembahasannya ada di sini nih. Tajirun goniyun. Iya. Nah ini baru muncul arti yang. Kalau sudah sama seperti ini ya. Tajirun goniyun. Ana mudarrisun masyhurun. Coba arti bagaimana? Aku adalah seorang guru yang tuh ada muncul yang terkenal. Yang mana man'utnya, yang mana na'atnya. Ana mudarrisun masyhurun. Yang mana na'atnya, yang mana man'utnya. Iya, masyhurun na'at, man'utnya di belakang gitu. Masrurun. Masyhurun. Masyhur pakai hak, masyhurun. Ya. Beda kalau pembahasan na'at man'ut itu kebalik ya. Di realitanya dia kebalik. Jadi man'ut dulu baru na'at. Beda sama mudhof ilaih. Realitanya emang mudhof dulu baru mudhof ilaih. Gitu. Nah, kalau di na'at man'ut si man'utnya dulu baru na'at kayak gitu. Iya. Hada masjidun kabirun. Ini adalah masjid yang besar. Naatnya yang mana? Ada masjid. Kabirun. Iya. Pokoknya ingat ya, naat itu sifat. Yang disifati yaitu man'ut. Mana? Masjidun. Kayak gitu. Sampai sini mafhumun mi'ah bil mi'ah. Bentar, berarti termasuk sifat itu kayak 99 itu. Konteks ke 99 mah asma usifah. iya maksudnya ke sifat kita yang tadi kayak Asma wa sifah. iya gitu. Gimana sih? Gimana? Kan kabir kan termasuk kayak kalimat asma kan. Kabirun bagian dari sifat. Iya. Ya, Kayak betul. misalkan kecil juga tak apakah masuk kecil? Iya. Dia tinggal dipoles aja supaya masuk ke dalam kaidah naat man'ut. Tentunya harus ada dua yang terhubung. Kalau misalkan cuma contohnya ya kayak barusan tuh Abbasun tajirun. Itu belum ada naat, belum ada man'ut di situ. Ya kan? Abbas adalah seorang pedagang. Ya, udah. Itu di situ belum ada naat. Naatnya harus muncul dulu. Ya tentunya naat itu berhubungan sama ismu sifah. Jadidun, kabirun, qadimun. Nah, itu ambil dan tentunya ismu sifah itu banyak beragam. Gitu. Oke. Sip. Barakallahu fiik. Nggak ada pertanyaan, ana meyakin pasti nggak akan ada pertanyaan karena kita sudah faham mi'ah bil mi'ah. Ya, paham 100%. Insyaallah taala. Insyaallah kita lanjutkan nastamir fi al-liqa al-qadim insyaallah. Nahnu awalan nakhtatim bi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih itu sifat itu?